Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Walaupun hari Senin harus tetap semangat. Harus, malah hari Senin itulah yang harus tetap semangat itu. Betul, memulai minggu ini di Studio 2 Pal TV, ini kami menyapa di program Halo Palembang setiap pagi bersama aku hari ini Mang Cek Hagai. Dan tentunya aku Cek Susan ya, pagi-pagi mungkin sudah sibuk di aktivitas hari Seninnya ini. Tapi Cek Susan agak terganggu dengan story-story Uwong yang pas nyampe kota Palembang ini, welcome to kota asap. Waduh, ya, tidak salah sih sebenarnya. Tidak salah sih sebenarnya, tapi karena memang nian ya, tapi memang mengganggu sedikit aktivitas ya. Mungkin ibu-ibu yang sudah repot untuk daring sekolah anak mungkin sudah saat ini luar biasa ya. Tetaplah jago kesehatan karena aktivitas sehari-hari kita padat, cuan harus tetap dicari. Ya, iya, jadi jago kesehatan karena sehat itu mahal. Nah, Cak biasa kita pagi ini bakal kasih informasi update. Jangan lupa kalau Halo Palembang ya, khususnya Pal TV ini sudah go Sumsel, jadi sudah bisa nonton di mana bae, bisa dari aplikasi UTV, bisa juga dari Facebook, download ya juga dari Facebook itu streamingnya bisa jingok langsung kita sekarang ini lagi live ya. Betul nih ya. Nah, hari ini tema kita adalah diplomasi pemuda suara Sumatera Selatan. Nah, jadi yang masih muda-muda, nah yang masih rebahan ini. Iya, ya kan? bangun. Biasanya kan kalau bujang gadis jam-jam ini masih nyantai. Masih baru balik mungkin ya dari subuh. Biasa minggu ya. Biasa minggu. Nah, jadi di sini ada salah satu inspirasi buat Mang Cek Bicek yang masih muda, bujang gadis Palembang dan juga Sumatera Selatan, yaitu ada narasumber kita yang luar biasa. Ini merupakan Jenderal Sekretari Indonesia Youth Diplomacy South Sumatera. Ada Sarah Wazir. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, fashionable sekali. Ini adalah campuran dari tradisional dan juga modern nampaknya. Memang. Atau mungkin ini taplak meja di rumah? Bukan. Macet tadi Sarah kesini? Alhamdulillah sedikit macet. Ya. Cuman enjoy ya. Tapi masker dipakai ya di luar ya? Selalu kayaknya karena masih ada asap ya sedikit-sedikit. Iya. Maskernya masker lumpur atau bengkoang? Bukan. Ini masker yang untuk ini kesehatan ya. Nah, mungkin di suasana asap-asapan ini diplomasi pemuda-pemuda ini juga cukup membantu kali ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Wah. Mungkin Mang Cek Bicek juga masih penasaran ataupun masih bingung ini kira-kira apa sih organisasi Indonesia Youth Diplomasi ini dewe. Sarah mungkin bisa jelasin ke. Jadi dijelaskan sedikit ya tentang IYD Indonesian Youth Diplomasi ini. Jadi sebenarnya establishnya di tahun 2021. Saat itu kan kita di tahun 2022 menjadi host G20. Jadi waktu itu ketika kebetulan di 2021 IYD established dan di 2022 kami diberikan kepercayaan untuk dapat amanah untuk buat acara engagement grupnya G20. Jadi waktu itu Y20 untuk kepemudaannya. Jadi dari situlah mulai dibentuk IYD per provinsi. Waktu itu ada 4 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan, terus juga ada Bandung dan juga ada Papua. Jadi kemarin itu ada di 4 provinsi. Salah satunya yang pertama itu di Sumatera Selatan. Nah, kebetulan saya dan teman-teman IYD South Sumatera yang mengurus acara untuk Y20 Pre-Summit di Palembang kemarin. Begitu. Jadi ini nih lebih ke kegiatannya tuh lebih ke arah mana kayak itu? Jadi lebih ke diplomasi. Jadi kayak kemarin kan G20 itu kan para pemimpin-pemimpin negara yang kebetulan kita nge-hosting G20 tahun 2022 kemarin kan. Nah, sebelum diolah isu-isu yang dibawa ke pemimpin negara rapat G20, nah saat itu engagement grupnya Y20 yang mengolahnya. Yang mengolah sebelum dibawa ke G20, begitu. Oke, jadi acara yang mungkin Mang Cek Bicek juga pernah dengar kemarin tahun lalu itu ada G20 ya. Betul. G20 yang kita sebagai tuan rumah Indonesia. Nah, ini sebelum G20 itu ada Y20 berarti ya? Y20, betul. Y20 berarti itu isinya utusan-utusan negara juga, delegasi-delegasi. Pemuda-pemuda ya? Betul, dari pemuda-pemuda. Nah, itu ngapain aja kira-kira? Jadi waktu itu kita membahas tentang isu-isu yang dibawa. Salah satunya kan ketenagakerjaan pemuda, terus juga planet berkelanjutan,
terus juga ada tentang transformasi digital dan juga keberagaman dan inclusivity. Nah, jadi waktu itu 4 isu itu yang akan dibawa sama presiden-presiden dan perdana menteri di negara G20 ini di rapat G20. Cuman sebelumnya itu diolah oleh delegasi-delegasi muda ini dari berbagai negara G20 ini. Jadi waktu itu IYD Indonesian Youth Diplomacy yang memfasilitasi, yang mengurus jalannya Y20 di Indonesia. Wow, luar biasa ya berarti ini ya, Sarah dan kawan-kawan berarti ya. Kawan-kawan IYD. Tapi kalau untuk Indonesian Youth Diplomacy South Sumateranya, kita spesifikasinya kemarin kita yang bikin pertama kali pre-summit, pre-summit Y20, yaitu di Sumatera Selatan kita yang menginisiasi gitu dari IYD South Sumatera. Gitu. Mantap. Ngerti dah yuk. Ini tidak ngerti. Tidak ngerti, mantap. Kalau Sarah Dewe, apa kegiatannya selain itu? Berarti ini organisasi ya? Organisasi. Ini jadi kebetulan salah satu organisasi yang sedang Sarah urus gitu saat ini. Jadi sekarang memang kita lagi fokus untuk memperbanyak kegiatan di Sumatera Selatan. Tapi selain itu juga Sarah juga bergabung sama banyak organisasi lainnya begitu. Emang hobi ya hobi ini. ya. Memang seneng ya. ketemu orang banyak, seneng Public speaking, ngobrol. seneng ngoceh, yang kata orang tuh seneng ngoceh, seneng ngobrol. Bener, ini bener penyalurannya benar ke organisasi, tapi Betul. jadi tidak begibah ya. Iya Yuk, benar. Ini belajar dari sini. Tidak. Kaget marah-marah buat status. Oh tidak ya, tidak boleh ya cek itu. Sarah sekarang sudah menginjak berapa tahun kalau ikut-ikut organisasi saya ini? Kalau organisasi itu sebenarnya awalnya dari partai ya, sebenarnya awalnya itu berpartai, sudah 2 tahun mau jalan 3 tahun berpartai, terus selama perjalanan itu ternyata asik, jadi sekarang mungkin ya kira-kira hampir 3 tahun lah berorganisasi. Jadi berawal dari partai, di organisasi partai, terus mulai ke organisasi sosial lainnya gitu. Oke. Kalau dalam waktu dekat ini ada acara apa yang bakal dilakukan atau kegiatan apa yang bakal dilakukan oleh organisasinya? Indonesian Youth Diplomacy. Jadi sebenarnya kemarin tuh kan dari tahun 2022 tuh karena kita mau mempromosikan kegiatan kita kemarin kan Y20, itu kita sudah mulai banyak program, termasuk kayak Indonesian Youth Diplomacy Goes to Campus, ada juga Indonesian Youth Diplomacy Community Gathering gitu. Jadi di tahun ini juga kita akan mulai banyak lagi kegiatan seperti itu sebenarnya, mungkin dalam waktu dekat ini, bulan November ini, karena kita juga kan kemarin juga sempat di tahun ini Indonesian Youth Diplomacy itu kan menginisiasi kegiatan ASEAN Youth. Karena kan kita juga jadi host untuk ASEAN kan waktu itu tahun ini gitu. Jadi kebetulan kepemudaannya juga diurus lagi sama Indonesian Diplomacy. Terus yang dalam waktu dekat ini akan ada itu MIKTA. Jadi MIKTA itu sama kayak ASEAN, sama kayak G20. Ada beberapa negara dari G20 yang bergabung di MIKTA ini. Mereka bikin lagi tuh rapat untuk diplomasi bilateral gitu. Dan di Indonesia lagi. Wow, berarti dari judul organisasinya Dewe ini kan bahasa Kayu ya? Bukan. Bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa Inggris ya. Berarti ini bisa juga bekerja sama dengan, maksudnya bisa pemuda-pemuda ini bisa disalur untuk bersama dengan luar negeri kayak gitu ya. Betul. Lebih keluar ya. Betul. Jadi kalau kan ada kayak kalau pernah acara Kamuda kan dia pertukaran pelajar kan. Tapi kalau ini Indonesian Youth Diplomacy ini lebih ke wadah untuk teman-teman anak-anak muda yang mau belajar berdelegasi. Nah, ini kan ada kesempatan-kesempatan nih kayak ASEAN Youth, Y20, Youth 20, terus juga MIKTA ini yang akan ada di bulan November dan Desember di Indonesia. Itu kan kita mencari delegasi juga dari Indonesia untuk berdiplomasi tentang kebijakan-kebijakan dan isu-isu yang sedang ada dengan banyak pemuda-pemuda di luar negeri juga. Gitu. Jadi sudah secara global gitu. Sudah pernah berdelegasi dari Indonesia ke sana kalau dari pusatnya Dewe? Sudah. Jadi kemarin di Y20 aja itu kita ada 4 ya. Ada 4 orang dari Indonesia yang berdelegasi mewakili Indonesia, dan itu juga melalui proses yang panjang pastinya, proses seleksi, interview, esai, semuanya gitu kan, dan juga
ASEAN kemarin juga kan ada banyak delegasi dari luar negeri yang datang, kita juga mengirimkan delegasi Indonesia juga, jadi dengan prosedur tertentu pastinya gitu. Itu dari kota mana keempat itu kalau setahu? Kalau kemarin itu banyak sudah expertise dari pusat ya, kebanyakan yang menjadi delegasi kita untuk Indonesia. Salah satunya seperti ketua mahasiswa Islam, terus juga ada ya banyak expertise muda yang sudah profesional di bidang aktivis dan organisasi di pusat gitu. Oke. Nah ini mungkin Mang Cek juga penasaran kalau misalnya pengen gabung ke IED atau IYD ini, apakah ada syarat-syarat khusus atau seperti apa nih kira-kira? Kalau saat ini kita kebetulan juga memang lagi open recruitment untuk member dan juga pengurus. Jadi kayak biasa setelah itu DM dulu, DM ke Instagramnya IYD, terus nanti kita kasih tahu syaratnya, mungkin lebih ke bikin video, CV, sedikit perkenalan diri dan juga tentang sedikit esai lah tentang kenapa ketertarikan kamu mau ikut IYD gitu kan. Nah dari situ nanti diseleksi lagi, akan ada seleksi langsung juga dari kitanya. Mungkin yang lebih utama harus bisa speak English kali ya. Bisa, tapi juga nggak apa-apa, kita kan di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalaupun belum fluent, yang penting tahu basicnya dulu aja. Dan mau belajar pastinya. Dan mau belajar, ya. betul. Dan emang niatnya tulus untuk belajar dan mungkin karena pasti banyak juga pemuda Palembang yang pengen punya networking di berbagai negara ya kan. Ada background khusus nggak kira-kira yang emang ini misalnya emang udah biasa jadi organisasi baru boleh join di IYD atau bebas? Boleh. Atau Bebas dong. Bebas. Kalau kita bebas, jadi kayak kalau misalnya anak-anak yang masih kuliah mau ikutan, boleh banget. Anak-anak kuliah atau yang masih muda dan juga masih sudah bekerja tapi masih muda dan pengen aktif juga di organisasi, sangat boleh banget gitu untuk ikut IYD ini. Dan juga kayak tadi kan kita kan di sini tempatnya IYD ini jadi tempatnya kita sama-sama belajar. Jadi nggak perlu yang kayak kayaknya aku harus pinter banget bahasa Inggris deh gitu. Ya nanti kita bisa sama-sama belajar di sini gitu. Walaupun kamu cuma tahu basic, nanti kita kan sama-sama belajar di sini tentang bagaimana berdiplomasi, bagaimana kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris begitu. Terus juga ini tidak, untuk jadi delegasi itu kita nggak menutup kesempatan untuk teman-teman mahasiswa. Karena kemarin di ASEAN 2023, ASEAN Youth Plus 2023 ini banyak sekali delegasi-delegasi memang yang dicari itu dari mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya, betul. Berarti kalau usia ada patokan usianya nggak? Ya, millennials lah ya. Milenial ya. Lebih ke milenial. Berarti Gen Z nggak nih? Millennials. Gen Z nggak? Gen Z boleh, dari Gen Z sampai millennials Gen Z ya, lah. oke. Nah, ini kan membahas isu-isu ya, ataupun fakta juga lah ya. Nah, pernah membahas selama ASEP ini untuk di kota Palembang, kan pasti kan ya negara-negara tetangga, pasti kan berarti kan pasti berhubungan lah ya kalau dengan organisasi yang luar ya seperti itu. Ada tanggapan atau ada pembahasan nggak soal yang lagi hits itu, salah satunya ASEP di kota Palembang ini? Sebenarnya kita pembahasan ini nih sudah dari Y20 tahun 2022 kemarin, karena ini kan masuk ke sustainability environmental kan, jadi kayak planet berkelanjutan. Nah, salah satunya itu isu ya tentang kebakaran hutan dan lahan ini gitu. Nanti kita tahan dulu ini Sarah, kita bakal bahas karena agak seru ya kalau asal-asal yang lagi di sini. Nah pemirsa, pastinya kita bakal balik lagi dengan Sarah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, masih dengan Sarah Wazir ya, General Secretary Indonesian Youth Diplomasi South Sumatra. Wow. Apa nih yang kira-kira itu tuh tadi sudah dijelaskan ya? Nah, dari apa namanya tadi IYD nih atau IYD ini, itu kan ada kata diplomasi. Nah, mungkin Sarah bisa jelasin sendiri apa sih deskripsi dari diplomasi itu Dewe? Jadi sebenarnya diplomasi itu secara general ya, itu tuh seni berkomunikasi dan bernegosiasi. Jadi diplomasi ini kenapa dibilang, diplomasi ini sebenarnya bukannya cuma untuk diplomat dan eksekutif yang misal dari negara kita ke negara lain segala macam. Tidak, tapi
kita juga nih sesama manusia, sesama makhluk sosial ini pasti akan berdiplomasi ke satu sama lain. Jadi itu tuh sebenarnya teknik komunikasi dan bernegosiasi untuk nyari hal yang sama-sama menguntungkan. Oke, dan mendapatkan satu tujuan ya. Satu tujuan, betul. Jadi satu tujuan yang sama-sama menguntungkan gitu. Jadi sama beca kita nego lah. Nego ya, Nego, kalau kita di Palembang nih nyari loka. Nyari loka. Iya, apa loka sama-sama lemak. Loka Ya. lemak kalau Iya. Nah ini Sarah, Cek Susan mungkin masih agak bingung ya. Terus mungkin pemirsa-pemirsa juga karena tadi masih banyak bahasa-bahasa asingnya yang mungkin tidak seluruh pemirsa tahu. Nah, salah satu event mungkin yang kaget yang di Mikta atau event yang sudah pernah dilakukan kan Yacht IYD ya. IYD. IYD ya. Ini Indonesian Youth Diplomasi. Ini kan itu tadi tuh diplomasi adalah cara kita berkomunikasi seperti apa. Iya. Nah, kalau acaranya dewe, teknik acara itu seperti apa? Karena kan maksud awam nih bingung apa sih Indonesia ini? Berarti bahasa kasarnya ini nih cara pemuda-pemuda atau cara kita-kita ini untuk menuangkan aspirasi-inspirasi kita seperti Iya, apa betul. dengan isu-isu yang sedang diangkat itu ya. Nah kalau untuk acara Mikta KG berarti ada uang yang ngetuoinyo yang salah satu masalah yang harus dibahas dan kita kasih pendapat maupun solusi itu. Iya, jadi kan ini kalau Mikta ini kan nanti acaranya Mikta Youth Initiative ya. Jadi iya sama kayak Y20 ataupun ASEAN, nanti akan ada delegasi-delegasi yang bikin forum dan berdiskusi tentang isu-isu yang akan dibawa. Ala-ala gitu. kita nih anggota dewan lah ya mungkin Iya, ya. kurang lebih seperti itu bahasa gitu. Jadi yang mereka akan dimengertinya ya. mereka jadi delegasi-delegasi pemuda ini dari 5 negara ini ya, Mikta ini kalau Mikta ini kan 5 negara di G20 gitu kan, yang salah satunya Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Jadi dari 5 negara ini delegasi-delegasinya tuh nanti ngumpul, ngobrol tentang isu-isu yang sedang ada. Baik itu di negara mereka maupun di negara Iya, kita. jadi nanti bernegosiasi lah tadi apa sih yang kita bisa sama-sama saling bantu nih untuk negara kita masing-masing, kayak gitu. Nanti Jadi hasilnya nanti bisa hasilnya dikasih lah sama pemimpin-pemimpin negaranya tadi untuk dirembukin lagi sama pemimpin-pemimpin dari negara-negara. Kalau Mikta organisasi ini dewe pusatnya atau diketuai atau kerjasama dengan dinas atau apa? Mikta ini gitu, kemarin kementerian diinisiasi apa? oleh Australia. Oke. Ini sama kayak ASEAN, jadi kayak grup 5 negara negara-negara tapi bikin ya. bikin kerjasama bilateral. Mereka bikin grup gitu. Jadi kayak G20 kan, G20 itu kan dari 20 negara G20 sama satu Uni Eropa tuh kan punya kerjasama bilateral gitu. Untuk ya itu tadi apapun yang ada di negaranya yang bisa kita Bahas sama-sama saling bantu nih, ayo kita bahas kayak gitu. Kalau Mikta cuma 5 negara berarti ya? Kalau Mikta tadi Mikta cuma 5 negara. I see. Nah, jadi ini emang wadah pemuda untuk bisa menyampaikan apa aspirasi-aspirasi, ide-ide. Ide-idenya. Nah, jadi buat Bang Cebice yang pengen ya kan, ini salah satu bergabung. wadah yang sangat bagus gitu lah. Iya. Nah kalau IYD ini dewe, ini kantornya di mana kalau di Palembang? Jadi kita itu kan sekarang tuh kan masih nyangkut nih. Jadi sama Dispora tuh nyangkut. Oh, Di tahun 2022 kemarin kita pakai dikasih tempat sama Dispora di kantor Dispora. Oh berarti kerjasamanya dengan Dispora? Pasti IYD itu pasti tidak akan pemuda ya? lepas dengan kita kan pengennya tetap berkesinambungan dong, Iya, berkontribusi dong untuk tempat daerah kita Iya. gitu kan. Jadi Iya. pasti harus ada berkesinambungan dengan pemerintah-pemerintah daerah. Nah, kita ini kan dari kayak Y20 kemarin kita sudah berkesinambungan sama Dispora. Jadi kemarin itu Dispora juga sudah sempat kasih kita kantor untuk di Dispora, cuman memang saat ini kita karena kebanyakan beberapa dari pengurus kita ini kan banyak yang kerja di luar kota, jadi kita kebanyakan meeting itu kalau nggak di luar kayak di kafe, kita cari co-working santai lah space ya. atau Online online Zoom meeting gitu. Oh, nah, Kalau di Jakarta? Karena kita masih flexibility ya, jadi nggak terlalu sering ke tempat yang sudah dikasih sama Dispora gitu. Kalau Iya. ketua umumnya sendiri ada nggak IYD Oh, kalau di kantornya di Jakarta? Jakarta ada di gedung MNC Tower. Itu diketuai oleh siapa? Oleh Inisiasi siapa? Abang Michael Victor Sianipar. Siapa itu? Jadi Bang Michael Victor Sianipar itu adalah salah satu politisi muda Oh, oke. yang kebetulan
yang menginisiasi pertama kali IYD ini itu Bang Michael dan juga Kak Rahayu Saraswati. Oke, luar Gitu. biasa. Jadi ya. itu tokoh-tokoh politisi-politisi muda yang luar biasa banget. Berarti kerjasama dengan Kemenpora juga ya? Pasti. Jadi kita tuh untuk IYD ini kegiatan pasti kita akan berkesinambungan dengan pemerintah. Untuk anggotanya di Palembang sendiri ada berapa nih sekarang? Saat ini kita anggota ada 30. 30. Jadi makanya kita mau cari lagi teman-teman yang mau jadi member dan pengurus kita gitu. Oh iya, apa be syaratnya kayak Cek Susan? Butuh berapa? Butuh berapa lagi? Butuh berapa? Kira-kira. Jadi kita sekarang mau melihat antusias dulu ya. Oke. Itu kalau misalnya kebutuhan itu kan tentatif. Kita ini kan pengennya banyak teman-teman yang bantu kita aktif ngurus Iya. organisasi Itu ini. 30 tuh aktif ya? 30 itu jadi ada beberapa yang memang member, ada beberapa yang memang pengurus banget. Jadi kita tuh saat ini memang lagi belum banyak kegiatan di luar. Jadi kita kemarin tuh fokus masih dengan kolaborasi dengan IED di luar Sumatera Selatan. Itu kita dari Zoom kita bikin kayak webinar yang gitu-gitu. Nah, sekarang memang di bulan November ini fokus kita untuk bikin gebrakan dari IYD South Sumatera ini di Palembang sendiri. Jadi makanya kita perlu teman-teman baru yang mau ikut aktif dan ikut kegiatan kita. Ide-ide gitu. baru Jadi juga kalau untuk kita perlu berapa itu masih tentatif. Oh, masih tentatif. Kemarin sempat rekrut juga ya? Itu kita di Membludak ya tahun, kata kabarnya. Ya, di tahun 2022 itu kan kita pegang Y20 kan. Jadi pre-summitnya yang di South Sumatera kan kita yang pegang dari IYD South Sumatera. Jadi kebetulan kita kemarin juga membuka kesempatan teman-teman yang mau ikut berkontribusi bareng kita di acara ini, kita buka volunteering gitu. Jadi saat itu kita cuma butuh 100 orang, tapi yang daftar alhamdulillah banyak sekali. Dan bukan cuma dari Palembang aja, tapi ada juga dari luar Palembang. Jadi senang karena banyak antusiasme Antusiasme dari tinggi ya, berarti ya, iya pemuda-pemuda antusiasme ya. dari pemuda-pemuda di Sumatera Selatan. Artinya mereka sudah mulai melek nih sama kegiatan-kegiatan internasional yang ada begitu. Jadi senang juga. Oke, nah ini mungkin terdekat berarti November ya? November dan Desember ini ada Mikta di Jakarta dan Bogor. Ah, Oke. laju ini. Laju ya? Laju. Tanggal Balik berapa ya, langsung ya? kisaran? Mungkin November ini di awal-awal November dan juga di awal-awal Desember. Nanti. Berarti kalau Kita belum tahu tanggal pastinya ya, karena kan Iya, masih pokoknya awal-awal ya biasa. para anggota-anggota baru ini juga bisa langsung ikut nih ya kalau misalnya terpilih. Iya, kita Bisa buka langsung. kesempatan buat Aha. siapa aja, walaupun itu misalnya kayak anggota baru kita di IYD atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi teman-teman yang lagi nonton sekarang, itu kita buka kesempatan untuk siapapun yang mau daftar itu, jadi delegasi. akomodasi gitu biaya Kalau sendiri. acara-acara kayak Mikta, ASEAN ya, itu pasti fully funded dari pemerintah. Oke, didanai langsung ya. Iya, pasti kalau untuk delegasi kita dari Indonesia ya, misalnya terpilih nih untuk mewakili Indonesia jadi delegasi, misalnya acaranya pun tidak di Indonesia, misalnya di mana gitu kan, di Amerika atau di Australia gitu. Kalau misalnya memang terpilih ya pasti fully funded dong, dibiayai. Kalau IED dari Sumatera Selatan Dewe sudah pernah ada ikut? Kalau IYD dari South Sumatera sendiri, kita belum pernah dapat nih delegasi dari sini. Makanya pengennya Harus cari tuh, ya. kenapa kita pengen bikin acara ini jadi lebih, maksudnya organisasi ini jadi lebih aktif, lebih banyak kegiatan. kegiatan ya. Karena kita pengen melibatkan banyak anak-anak Sumatera Selatan. Jadi bisa someday bisa menciptakan salah satu pemuda di Sumsel yang bisa berangkat mewakili Indonesia menjadi delegasi ya. gitu. Syarat untuk menjadi delegasi mewakili Indonesia itu apa sih? Yang pasti harus punya pemikiran yang kritis dan Berani ngomong ya. Harus berani bicara, harus yang pasti harus fluent bahasa Inggris ya Iya. kalau mau jadi delegasi, karena kan di sini kita sama-sama jadi delegasi itu kan kita berkomunikasi sama teman-teman yang bukan dari Indonesia. Iya. Jadi harus bisa fluently
speak in English gitu kalau untuk jadi delegasi. Kalau di IED ini Dewe, apa cuman bahas isu-isu baik atau kita bisa juga memasarkan nih produk lokal dari Ya itu adalah Indonesia, salah kayak satu gunanya kita sebagai anak muda berdiplomasi ya. Jadi bukan cuman untuk membahas isu aja, tapi kan kayak produk-produk UMKM itu kan termasuk dengan keberlangsungan ekonomi kita kan. Iya. Jadi itu pun salah satu yang harus disupport oleh anak-anak muda. Begitu. Boleh juga tapi itu dibahas pada saat di forum atau hanya untuk isu-isu saja untuk Boleh forum? dong, karena kan ekonomi itu kan juga masih jadi isu kan dalam negara kita ini kan, keberlangsungan ekonomi ini masih jadi isu kan. Jadi mungkin bisa dibawa nih apa yang jadi obstacle-nya, apa yang jadi masalahnya untuk UMKM di Indonesia ini gitu. Jadi itu bisa jadi isu yang bisa dibahas untuk dibawa gitu. Karena kan ini kan benar-benar wadah yang bagus ya, karena kita langsung berkomunikasi dengan negara lain. Nah, apalagi untuk produk-produk. Nah, mungkin seperti di MIKTA nanti pasti banyak ya delegasinya. Biasanya anggota yang ikut itu berapa sepanjang? Jadi kalau misalnya kayak Y20 kemarin itu kan satu negara dia kirim 4 delegasi. Kalau MIKTA ini kurang lebih sama kayak gitu. Jadi nggak yang banyak-banyak banget juga kayak gitu loh. Jadi tergantung apa kalau kemarin ASEAN kan itu ada hampir 80 delegasi dari setiap negara itu ya pasti terbagi-bagi dong. Jadi nggak mungkin ada 10 dari Indonesia gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Karena kan kalau kita lihat kan apalagi di Kota Palembang ini UMKM itu kan memang mendukung lah ya untuk perekonomian. Nah, ini mungkin kita tidak bisa memasarkan produk lokal kita itu berdasar dari global, tapi kita mungkin bisa memasarkan secara individu. Betul. Nah, pempek terus boleh? Boleh. Betul, bisa dong. Iya. Kalau bisa kayak kami misalnya anak muda bisa menjembatani UMKM untuk gimana caranya bisa punya produksi. UMKM yang bisa punya produksi besar dan bisa diekspor itu kan luar biasa. Iya. Setidaknya bisa jadi support untuk acara ya. Iya. Bisa nanti dibawa sama orang-orang dari negara luar. Betul, karena kan di situ bisa. juga banyak kan dari negara luar. Kita pertama kan networking dulu, Iya. berkawan Betul, dulu, Cek. betul. Ya kan? Baru jualan. Baru jualan. Jurusan pikirannya jualan tuh lah. Makanya Iya. kemarin waktu pre-summit kita semangat banget kan, karena banyak bule nih datang ke Palembang gitu kan, kita semangat banget, kita memperkenalkan makanan-makanan khas kita, kita bawa mereka jalan-jalan naik geteng, Seneng lah itu ya. ke Pulau Kemarau, Oh, iya. kan kita kasih tahu nah di Palembang nih ada cak ini loh, Iya, di iya, Palembang iya. nih Betul. kayak gini suasananya, ini nih Ampera nih kayak gini loh, Iya, ini nih dari sejarahnya, Tamrin kami kasih ya. tahu sejarahnya, terus juga makanan-makanan kayak pempek kami kasih tahu ini olahan apa. Jadi biar mereka juga ada rasa ingin tahu dan cak mana ya kalau aku nak bawa ini ke negara aku atau kayak kita bisnis ke itu kan bisa jadi jalan juga kan untuk Betul. UMKM di Indonesia. Nah, di Palembang. pastinya Mang CBC ini masih penasaran dan juga mungkin Bujang Gadis Sumatera Selatan juga caknya lah kepengen ini untuk daftar di IED ini Dewe. Kalau Cik Susan laju balik ini. Laju ya? Balik. Nah, jadi jangan kemana-mana, kita masih ada Siko segmen lagi untuk bahas lebih dalam bersama dengan Sarah Wazir. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang. Nggak terasa ini di segmen ketiga Segmen sudah ketiga. bersama dengan Sarah Wazir. Seru-nian membahas soal IED Indonesia Youth Diplomacy dan masih dengan Cak Susan. Iya, pastinya kita masih ngebahas nih. Nah, Payu, kalau Cak itu ya pemuda-pemuda, generasi pemuda ini yang tadi kata Kak Sarah ini yang memang mungkin punya pemikiran yang kritis, ya, yang memang punya tahu nih dengan isu-isu yang saat ini mungkin bisa ditangani sama pemuda-pemuda sekarang, didengar ke ya aspirasinya. Jangan ditangani. Oh jangan. Yang ditangani Maksudnya sakit ya. bukan Cak itu, bukan ditangani Oh, bocor, iya, iya. bukan. Jadi mungkin yang Kasih solusi. didengar ke aspirasi ataupun ide-ide dari yang namanya generasi muda saat ini. Nah, Sarah, ngomongin soal MIKTA. Ini kan tadi katanya delegasi dari Palembang untuk ke acara MIKTA itu belum ada ya? Belum, makanya kita membuka nih siapapun yang pengen ikutan, nanti dari Indonesian Youth Diplomacy South Sumatera pun pasti kita akan sebar melalui sosial media kita syarat dan ketentuannya bagaimana kalau mau jadi delegasi itu pasti akan kita sebar di Instagram kita. Jadi harus
dipantengin Siap, terus ini. Apa nih sosmednya atau IG-nya? Indonesian, sorry. Kalau Indonesian Youth Diplomasi Pusat itu id.youth diplomacy. Kalau misalnya untuk IED South Sumatera, ied.south Sumatera. IED South Sumatera. Nah, ini Oke, kegiatan-kegiatan yang positif buat Ya. anak-anak muda. Apalagi ini yang first graduate ya, mungkin yang belum dapat gawean, mungkin bisa ikut di organisasi Cak ini. Siapa tahu bisa Iya, dapat gawean juga di betul. Luar, asing. Luar biasa itu Cak Susan kalau masih pacak lah kali ya. Masih Dia ke masih mahasiswa. fresh kamu tuh, Masih fresh and friendly. Bukan fresh graduate Oh, tapi. bukan. Dan ini juga jadi himbauan ya buat teman-teman anak-anak muda di Palembang, di Sumatera Selatan khususnya di Palembang untuk tidak apatis gitu, harus aware sama apa yang ada sekarang, isu-isu yang ada sekarang gitu kan, karena kan kita ini kan generasi muda kita inilah yang akan jadi stakeholder buat masa depan negara kita. Jadi alangkah baiknya untuk sama-sama aware, untuk sama-sama berkontribusi bagaimana caranya kita mengembangkan negara kita menjadi yang lebih baik anak-anak mudanya gitu, karena kan pada akhirnya yang jadi pemegang masa depan itu ya generasi kita ini, generasi muda. Setuju. Ini Sarah, untuk yang ke Mikta, mungkin ada atau sebelumnya pernah ada kegiatan Ghost to Campus, Ghost to School, mungkin untuk mencari pemuda-pemuda yang kritis, yang brainnya memang jalan lah ya, bukannya cak kita ya, otak Keluar udang. waktu brand. Otak tidak, Bergerak. otak udang ya, jangan ya. Jadi kalau untuk itu pun makanya Indonesian Youth Diplomacy South Sumatera di bulan November ini akan membuat gebrakan. Oh, apa itu? Boleh rahasia ya? Rahasia. Oh. Jadi kita juga nanti pasti akan dari bulan November ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang siap-siap baik nih anak-anak di kampus. Ya IN, Unsri, Unpal, Sri nanti siapa tahu ketemu dengan aku Age. Oh, jangan lupa konsumsinya. Oh iya. Boleh pempek boleh. Boleh. Tapi sebelumnya sudah pernah sudah pernah melakukan terjun langsung ke sekolah-sekolah? Sudah, kita kemarin itu di IAIN, di UIN Raden Fatah yang di mana Jakabaring. Waktu itu kita sudah pernah IWD Ghost to Campus di situ. Terus kemarin kita bawa juga speaker-speaker hebat dari Jakarta. Kita kemarin bawa Pangeran Siahaan untuk jadi pembicara. Keren. Ada Michael Victor Sianipar sendiri yang datang ke Palembang jadi pembicara. Terus juga ada dari Ketua Pertani HKTI Sumsel kemarin kita bawa juga jadi pembicara gitu untuk ngobrol dan menerima aspirasi anak-anak kampus UIN Raden Fatah gitu. Apa tuh salah satunya yang jadi karena mereka keluhkan atau ide dari mereka? Jadi karena kemarin kita tuh kan banyak membahas tentang ketenaga kerjaan dan pemuda, dan juga lingkungan pastinya yang kemarin tuh banyak yang dibahas sama anak-anak muda. Jadi kita juga bawa expertise kayak Kak Michael, Kak Pangeran Siahaan, dan juga ada Ibu Dede Muligan waktu itu Ketua Pertani HKTI Sumsel yang ngasih paparan tentang lingkungan. Terus juga ada Kak Pangeran Siahaan yang ngasih paparan tentang transformasi digital, dan juga ada Kak Michael yang ngasih paparan tentang kepemudaan. Jadi kemarin banyak juga teman-teman di kampus itu anak-anak mahasiswa yang tertarik sekali dengan ketenaga kerjaan dan pemuda, karena ya abis kuliah nak kemana lagi, nak begawe kan. Terus kan banyak keluh kesah mereka juga kan yang fresh graduate ini yang kok kami nih lah sudah selesai kuliah malah susah ya nyari gawe, dan itu tuh kan sebagai isu yang krusial sekali yang patut dibahas. Nah, keluhan-keluhan seperti itu, Sarah, biasanya ditumpahkan ke pimpinan langsung atau cak mano? Atau pernah case yang memang dibawa sama didapat dari anak-anak muda atau masyarakat yang ikut ini, terus dilapor ke dan membuahkan hasil, pernah ada? Ya pasti kan kalau misalnya pemerintah sendiri pasti kan dia sudah punya survei dong apa yang jadi masalah di negaranya gitu kan. Terus juga itu kan kemarin sesuai dengan isu yang memang dibahas di G20. Jadi kemarin itu acara G20 itu juga sebenarnya sangat membantu sekali ya apa aspirasi kita pemuda ini untuk
ke pemimpin kita gitu. Jadi pemimpin kita juga sebenarnya sudah sedikit banyak tahu ya. tentang apa yang harus Harusnya agak lebih nak dipus ya. Iya, jadi untung ada anak-anak muda ini Iya, kan iya, yang iya. tadi Suara, Pak ini ya. Pak suara kami Pak tolong Iya. Pak dibawa. Jadi pemerintah juga akan sangat terbantu kalau kita anak-anak mudanya juga Bersuara. Aktif ya. Aktif ya. Gitu. Nah, mungkin terakhir ini dari Sarah Wazir untuk himbauan, mungkin ajakan atau apapun itu terserah ke pemirsa Pal TV. Ya, untuk teman-teman yang masih muda, masih fresh, ayo ikut kontribusi sama-sama di Indonesian Youth Diplomacy South Sumatra. Tunggu kabar dari kita karena kita akan buka rekrutmen. Untuk teman-teman yang mau ikut gabung, nanti kita akan tulis pengumuman dan syarat dan ketentuannya di Instagram kita di IYD.South Sumatra. Wow. Dah. Oke, thank you Sarah. Terima Wah, kasih Sarah Wazir Iya. ya. Ini sebagai sekretari apa tadi? General General Secretary. Secretary Indonesia General Youth Secretary Indonesia Diplomacy. Youth Diplomacy ya. Iya. Jadi jangan lupa buat pemirsa ini tadi khususnya generasi muda payu. Jangan kita nongkrong-nongkrong baik ya, update status, mungkin story-story yang tidak bermanfaat, mending ikut kegiatan ini bisa membanggakan masyarakat Kota Palembang, bisa membanggakan negara kita. Ya, yang pasti bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Wow, jadilah pribadi yang berguna. Wah, CBC iya, ya. benar. Nah, lebih berguna lagi terus nonton Halo Palembang Iya. karena tiap harinya itu ada narasumber-narasumber yang inspiratif yang bakal kami hadirkan untuk menunjukkan inspirasi dan juga informasi bagi Mang Cek Bicek se-Sumatera Selatan. Iya. Akhirnya kata aku lagi KND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.